Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ani Junianti Pertiwi, mahasiswi STICB. Kali ini saya akan membawakan judul yang berbeda tentunya dari sebelumnya, tentang bagaimana posisi usul fikih, maqasid syariah, kaidah fikih dan fikih muamalah dalam penetapan ijtihad analisa suatu hukum fikih produk keuangan kontemporer. Sebelumnya, saya harap para pendengar audio atau penonton video saya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita ke perbincangan materinya. Ijtihad yang berkualitas dapat dilihat dari penggunaan landasan hukum, baik ayat Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama dan kaidah fikih. Menurut Imam Al-Qarafi, setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah fikih bukan fikih yang kuat. Kaidah fikih memiliki efisiensi dalam merespon permasalahan hukum Islam dan memudahkan manajemen ilmu fikih serta membantu identifikasi masalah fikih. Siapa yang menguasai kaidah fikih, ia akan mudah menguasai problematika fikih yang tanpa batas. Kepakaran seorang faqih tergantung pada penguasaan kaidah fikihnya. Dalam menetapkan ijtihad, bukan hanya usul fikih, kaidah fikih yang sangat penting, tetapi juga maqasid syariah. Maqasid syariah menjadi pertimbangan utama, jelas. Ia merupakan intisari nilai-nilai ajaran agama Islam dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pensyariatan hukum, sekaligus berperan sebagai ruh penggerak lahirnya ijtihad seperti fatwa-fatwa DSN MUI. Bahkan, menurut Jaser Audah, maqasid syariah menjadi salah satu indikator benar tidaknya sebuah ketetapan hukum. Di dalam maqasid syariah terdapat nilai-nilai kebaikan atau maslahah yang hendak dicapai. Maslahah-maslahah itu berkaitan erat dengan kaidah-kaidah fikih. Di sini, menurut Atho Muzar, kaidah-kaidah fikih dapat dikategorikan sebagai bagian dari elemen argumen maslahah. Kaidah-kaidah fikih tersebut sangat dibutuhkan dalam berijtihad untuk menetapkan fatwa dan merespon permasalahatan umat. Kaidah fikih merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak memiliki rujukan nas atau dalil yang pasti dari Al-Quran dan hadis. Demikian pula pada teks nas yang masih umum, kaidah fikih difungsikan sebagai media perantara antara dalil dan hukum. Dengan kaidah fikih, penguasaan permasalahan fikih menjadi lebih sederhana. Memahami kaidah fikih membantu seorang ahli fikih memahami maqasid syariah, sehingga bagi para mujtahid, qawaid fiqhiyah menjadi sebuah keharusan dan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Fan atau disiplin ini dibutuhkan oleh setiap mujtahid dan fuqaha, karena merupakan pilar dalam ijtihad dan aturan yang dijadikan pegangan, serta al-asal yang dijadikan sebuah rujukan seluruh materi fikih. Dari uraian yang tadi saya jelaskan, tampak sebuah keterkaitan, yakni bagaimana dari maqasid syariah adalah maslahah. Instrumen maslahah salah satunya adalah kaidah-kaidah fikih yang dibutuhkan dalam iftah. Apa itu iftah? Ijtihad yang kontemporer, di mana iftah tidak bisa lepas dari pertimbangan maqasid syariah dan penggunaan kaidah-kaidah fikih. Peran sesungguhnya dari kaidah fikih dalam menetapkan ijtihad adalah membantu identifikasi masalah fikih, manajemen kerumitan masalah fikih, menganalisis hakikat permasalahan fikih, mendeskripsikan prinsip umum dan produk masalah fikih, kedudukannya, sumber pengambilannya, rahasia-rahasianya, membandingkan pendapat antar mazhab. Peran lain adalah memperjelas bentuk-bentuk perbedaan serta sebab-sebabnya, mengikat berbagai hukum cabang dan yang bersifat praktis dengan berbagai duabit atau batasan-batasan.
Indikatornya diukur dengan membandingkan aplikasi kaidah fikih ijtihad dengan kaidah fikih yang tersedia dalam kitab-kitab yang ditentukan. Ketetapan dan keoptimalan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa atau ijtihad sesungguhnya merefleksikan peran penting kaidah fikih. Artinya, semakin akurat dan semakin optimal kaidah fikih yang digunakan, semakin signifikan peran kaidah fikih dalam menetapkan ijtihad. Jadi, jika seorang mujtahid ingin menetapkan ijtihad pada suatu hukum produk fikih, tentu ada 4 aspek yang sangat penting dan yang perlu dipertimbangkan. Yang diantaranya itu tadi usul fikih, maqasid syariah, kaidah fikih, dan fikih muamalah. Seperti fatwa DSN MUI ini juga termasuk ijtihad penetapan suatu hukum dalam produk. Di sini semua ijtihad yang dibuat oleh DSN MUI itu yang pertama di sini menimbang. Nah, menimbang itu berarti berisi tentang maqasid syariah. Masalahnya apa nih yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian di sini mengingat. Di sini mengingat ada firman Allah, ada hadis juga disebut dengan usul fikih. Kemudian yang ketiga ada kaidah fikihnya. Di sini ada kaidah fikih, kaidah yang bersangkutan dengan tema atau permasalahan yang diusut. Dan setiap ada usul fikih, kaidah fikih, kemudian ada maqasid syariah, kemudian menetapkan suatu ijtihad, pasti ada fikih muamalahnya, ditetapkan fikih muamalahnya juga atau akadnya. Jadi 4 aspek ini selalu berkaitan erat dalam menetapkan suatu ijtihad untuk suatu produk fikih gitu. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada para pendengar audio saya atau penonton video. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.